Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu telah menyempatkan waktunya. Kali ini tuh saya sebagaimana yang telah kita jadwalkan sebelumnya, saya ini mau disupervisi oleh Ibu. Oh, iya, kebetulan saya juga ada beberapa hal nih yang ingin ditanyakan, didiskusikan sebelum saya melakukan observasi ke kelas Bapak. Iya. Bapak ada waktu kan ya, kita belum waktunya ya Pak ya, kita ngobrol dulu. Oh, iya. Siapa tahu menjadi pencerahan atau mudah-mudahan ketika praktik nanti ada hal baru atau hal baik lain yang dapat Bapak praktekkan dari obrolan kita Iya. ini. Gimana Pak Didi, udah siap belum? Iya Bu. Iya, saya itu ya sebelumnya emang sudah dipersiapkan terkait apa saja yang yang diperlukan dalam pembelajaran sehari-hari ini. Dan untuk kali ini dalam supervisi tentu saya sudah menyiapkannya jadi 2 hari 3 hari saya sudah mempersiapkannya seperti itu Bu. Baik sekali, RPP sudah siap. Siap Bu. Dan juga kelasnya juga sudah siap ya. Siap. Baik. Pertanyaan pertama nih Pak Yudi, apa sih tujuan pembelajaran Bapak sekarang ketika praktik sekarang nih? Dalam tujuan dalam pembelajaran kali ini ya kebetulan untuk jadwalnya saya itu posisi pembahasannya dalam terkait dengan ion ya. Dan tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu pertama ada 2 tujuan Bu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ion dan jenis-jenis ion yang terbentuk dalam suatu senyawa. Kemudian yang keduanya adalah mengidentifikasi proses terbentuknya ikatan ion. Ya, dalam ikatan ion itu ada 2 jenis Bu, yaitu ada anion dan kation. Jadi untuk lebih jelasnya nanti di kelas ya. Saya juga nanti akan lihat RPP-nya juga. Iya. Bapak ini berarti pelajaran IPA ya Pak ya? Oh iya. Kelas berapa Pak? Untuk tahun ini kebetulan saya kelas 9. Oh, kelas 9, baik. Lalu dari tujuan pembelajaran tadi menyangkut aspek apa saja Pak? Jadi kan tujuan pembelajarannya sudah jelas. Iya. Nah, ini aspeknya mencakup apa saja kira-kira? Mencakupnya yaitu secara umum ya minimal, jadi tentang partikel penyusun benda, atau secara umumnya lagi nih yang sering kita temukan itu biasanya pada minuman. Salah satunya yang kita tahu adalah Poka ya, Paris ya. Jadi di sana kan ada pembentukan ion, di sana juga ada yang tadi saya sampaikan sama Ibu, ada anion dan kationnya. Nah, jadi kita itu akan mempelajari di sana Bu. Jadi tidak lepas dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tidak terlepas dari itu Bu. Kalau misalkan lebih jelasnya yaitu tentang ini Bu, kita itu akan menjelaskan konsep ion dan ikatan ionnya Bu, secara jelas tentu ya, secara jelas dan akurat. Yang kemudian yang tadi Bu mengidentifikasi kation dan anion gitu dalam bentuk senyawa ya. Dan kalau misalkan tadi saya akan mencontohkan pada sebuah produk minuman untuk anak itu untuk mengidentifikasi mana yang masuk kation dan mana yang masuk anion. Yang terakhir nih, cakupan yang terakhir itu adalah proses terbentuknya. Jadi ada prosesnya, nanti saya akan dijelaskan bagaimana proses ion dan ikatan ion itu terjadi. Seperti itu Bu. Secara materi sudah mumpuni sekali. Nah, strategi apa saja yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran nanti? Strateginya mungkin apa ya Bu? Strateginya yaitu medianya apa aja? Medianya ya, yang pertama itu saya secara pribadi menyiapkan laptop tentu dengan LCD. Kemudian saya juga untuk menjelaskannya menggunakan PowerPoint. Di PowerPoint itu saya akan berusaha menjelaskan dan memancing siswa untuk masuk pada atau yang disebut dengan pancingan itu disebut perangsang pertanyaan ya. Yang dapat menstimulasi. Iya.
Kemudian Pemantik. iya itu pertanyaan pemantik. Jadi saya akan mengasihkan sebuah pertanyaan pemantik supaya anak itu gairah belajar itu dapat. Kemudian diperkuat dengan gambar dan video. Ada gambar dan video. Untuk modelnya Pak menggunakan model apa? Kebetulan saya ini menurut saya di modul di Babi ini itu lebih ke proses problem based learning atau PBS. Kenapa seperti itu? Karena ya tadi ya Bu, supaya anak itu jadi pertanyaan itu datang dari mereka sendiri ya, seperti itu. Baik Pak Yudi, kalau dari obrolan kita nampaknya Bapak sudah siap sekali dengan praktik Bapak, dengan supervisi kami. Nah, jangan jadi hambatan ketika saya masuk ke kelas ya Pak ya. Saya hanya ingin melihat, mengobservasi, nah nanti hasilnya kita akan sharing lagi melalui pasca observasi. Baik Pak Yudi, karena waktunya sebentar lagi silahkan Bapak siap-siap, saya akan menyusul. Selamat pagi Pak, semangat. Semangat dulu, selamat pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekarang di hari Selasa tanggal 5 Maret kita melakukan ada pertemuan di pelajaran IPA yang tentu di pertemuan ini kita akan melanjutkan pertemuan yang pembahasan yang kemarin. Tapi untuk sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau cek dulu ini tanggal. Sekarang itu tanggal berapa? 5 ya? Tanggal 5. Jadi nanti ini di akhir kita bisa lihat pelajaran kita masing-masing ya. Nanti Bapak share ini. Oke, untuk dari ini kelas 9. Kali hadir, Kali, Cindy, Delia, Diva, Eta, Fertis, Yoda, Tidak ada. tanpa keterangan. Ya. Kemudian Imam tadi Jihan masih sakit ya? Masih sakit. Linda sakit. Kemudian Muhammad Isyan Heli dan sama sakit bisa. Kemudian Muhammad Haris Muhammad Rofi lewat ini. Kemudian Nova Fitria Nusifa Abdi ini saksi Rashid kemudian saya kira Selasa Siti Nur Hayati tanpa keterangan Siti Nurjana hadir Sofian Sera Jahra. Oke, untuk yang sakit kita doakan mudah-mudahan besok cepatnya disembuhkan. Kemudian yang tidak hadir mudah-mudahan kedepannya untuk kehadirannya diinformasikan ya. Kemudian untuk yang izin mudah-mudahan
segala urusannya tercapai. Oke, sekarang kita akan masuk pada ini. Kelihatan nggak? Oke. Oke. Jadi kalau misalkan di itu halaman 120 ya. Kalau itu 120. Kita masih pada proses pembentukan molekul dan ion. Tapi pokok pembahasan hari ini kita akan membicarakan atau membahas mendiskusikan mengenai ion dan ikatan ion. Itu halaman 120 ya. Ion dan ikatan ion. Oke. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Kita akan mencoba mengidentifikasi ion dan jenis-jenis ion yang terbentuk dalam suatu senyawa. Ya, jadi ini masih ada hubungannya dengan pembahasan kemarin mengenai konfigurasi elektron. Jadi masih ada hubungannya, masih keterkaitan maksudnya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi proses terbentuknya ikatan ion. Nanti di dalam ikatan ion itu dibagi ada dua ya. Nanti kita pelajari yaitu ada anion dan ada kation. Ada anion, ada kation. Apa itu anion, apa itu kation? Jadi oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan untuk hari ini. Jadi kesepakatannya yaitu menghadiri kelas tepat waktu sudah ya. Mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua berkolaborasi. Ini sudah terbentuknya kelompok ini sudah menunjukkan akan adanya berkolaborasi. Ini kan kelompok yang sering kita sering kita pakai. Kemudian menghormati guru dan teman sebaya. Kemudian partisipasi dalam diskusi menyelesaikan tugas tepat waktu. Nanti dari Bapak ada tugas yaitu yang akan kalian mengamati kandungan yang ada di minuman ketiga. Kemudian yang kedua mengikuti instruksi, kemudian dan yang terakhir adalah menyelesaikan. Bapak rasa ini tidak ya untuk ini. Untuk nomor itu. Ya, oke. Pernah mendengar ion nggak di IPA atau di mana pernah mendengar ion? Ada nggak pernah dengar ion nggak? Ketika di IPA ada? Kalisek kekurangan ion. Ketika apa tuh? Kekurangan ion itu ketika apa tuh? Ketika olahraga atau sedang beraktivitas ya. Jadi ion itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak ada. Ion itu yang tadi yaitu ikatan senyawa ya. Kemudian apa bedanya antara kation dan anion? Ada yang sudah baca kemarin di buku gitu? Tidak ada. Kation dan anion itu dulu. Lalu bagaimana cara menentukan jumlah atom yang membentuk suatu ikatan ion? Kalau menjumlahkan atom itu kemarin sudah ya di konfigurasi elektron. Ada model atom apa tuh? Ada model atom Bohr yang terdiri dari berapa lapisan? 4 lapisan. Lapisan pertama K, lapisan kedua L, lapisan ketiga lapisan keempat N. Jumlah elektron di lapisan pertama berapa? Maksimal 2. Di lapisan kedua 8. Di lapisan ketiga maksimalnya 18. Di lapisan keempat 32. Jadi kalau misalkan Bapak ulangi lagi, jadi kalau misalkan di lapisan ketiga itu jumlah elektronnya 19 itu enggak stabil enggak, tapi dia otomatis yang 19-nya akan disimpan di kulit terluarnya gitu. Kemudian apa yang membedakan minuman ketiga yang mengandung ion dan minuman lainnya? Kalian pernah nggak minum air putih sama minuman yang mengandung ion?
Pokari. Pernah. Ada perbedaannya? Banyak. Ada. Terus selain Pokari apa lagi? Biasanya yang suka olahraga, wih. Kalau sudah beres poli, pertandingan gimana? Minumannya extra jus. Ada bedanya nggak antara minum putih sama setelah minum extra jus? Pakai istilah. Nggak ada nambah stamina gitu? Tidak ada. Nah, oke, kita akan masuk pada tadi Bapak rasa di buku juga sudah ada, tapi ini Bapak untuk mencoba merangkumnya. Oke, kita lihat. Ini itu adalah model atom pada apa? Atom natrium ya. Ini model atom pada natrium. Berapa jumlah elektronnya? Berapa? 11. Oke, kita hitung. Di lapisan pertama ini berapa? 1, 2. Kemudian di lapisan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru berapa? Baru 10. Berarti di sini di lapisan ini ada 1. Nah, oke. Coba lihat ini. Ion ketika ini apakah elektronnya atomnya itu apakah stabil atau apa tidak di lapisan terakhir? Tidak stabil. Kenapa? Kekurangan elektron sebanyak maksimalnya yang 8. 8 ini berarti ini stabil nggak elektron? Atomnya tidak, berarti kemungkinan besar dia dilepas kan? Dilepas. Oke. Kan yang dikonfigurasi elektron itu kalau elektronnya berapa? 11 berarti protonnya berapa? 11. Karena elektronnya lepas tadi, karena dia tidak stabil, otomatis elektron di sini berkurang atau bertambah? Jadi berarti ada kelebihan apa di sini? Ada kelebihan proton. Ada kelebihan proton sebanyak berapa? Jadi kita tulis Na plus, yaitu artinya atom natrium dalam keadaan stabil dia kelebihan proton sebanyak 1. Inilah yang disebut dengan kation. Jadi kation ini adalah kelebihan proton. Kation itu adalah kelebihan proton. Inilah yang disebut dengan ion. Iya, yang disebut dengan ion. Bagaimana dengan ini? Cl itu apa? Cl. Klorin ya? Klorin? Cl itu kan klorin ya? Oh iya. Jadi ini bapak salah. Klorin ya? Klorin. Cl bukan Ca ya. Cl. Oke. Berarti kalau klorin itu berapa? Itu aja? 17. Ini 17 ya. 17. Kita hitung bersama 1, 2, di lapisan kedua 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tertidurannya 7. Enggak ada yang salah loh. Kayaknya ini misalnya ini Bapak salah menggeser slide di sini. Ini itu masih ini tampilan. Ini masih tampilan. Ini tampilan. Ini salah satu ya. Oke, kita hitung dulu elektronnya di CR ini berarti berapa?
Jumlah elektronnya berapa? 17 ya. Berarti 1, 2, terus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masih kelebihan elektron sebanyak. Jadi anionnya yang mana? Anionnya itu adalah yang ke berapa ini? Lihat, yang ini yang benar. Coba koreksi di Bapak takut salah. Cl itu klorin kan ya? Benar, Cl itu klorin. Kemudian Cl itu benar klorin. Sudah yang itu aku salah. Cl. Ya, berapa ya? Oke, yang sih yang 100 berapa tuh? Yang ada dengan 118. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan dari ini yang membedakan ini ada anion ini. Anion adalah kelebihan elektron. Kita masuk aja yang kita anion. Dan ini. Berarti kalau anion ini kan 17 ya. Elektronnya berapa? 17. Berarti kalau elektronnya 17, kalau misalkan protonnya berapa? 17. Kalau misalkan berarti ini kan ini 7 ya, keluar 7 di lapisan ketiga ini standar tidak? Tidak. Mungkin enggak 7 sebanyak 7 elektron dilepas? Enggak. Berarti dia dari keluar. Nanti ini tuh akan diberikan kita membahas tentang ikatan ion. Jadi kalau misalkan NaCl yang sering itu yang mana? Berarti ini kan masuk ke tambang 1 elektron. Berarti elektronnya yang awalnya 17 menjadi berapa? 18. Menjadi 8. Berarti ini ada kelebihan apa? Elektron. Berarti C, Cl, I. Gimana kalau 2? Berarti kelebihannya 2. Berarti di sini Cl 2, I. Jadi di sini bukan kurang, tapi di sini adalah menyatakan kelebihan elektron. Kalau plus berarti kelebihan proton. Ini yang disebut kation, dan ini disebut dengan anion. Jadi kation itu adalah kelebihan proton, dan yang ke ini yang kelebihan proton elektron itu adalah anion. Oke. Jadi sekarang mari kita mengamati ini Bapak kasih data label kandungan pada minuman penyegar. 1, silakan amati apakah ini masuk pada ion atau tidak. Benar dari ion itu. Siti punten lagi. Kemudian Sofian ini silakan amati. Waktunya 20 menit cukup. Silakan. Itu instruksinya ada di sana. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu kan
instruksinya? Bingung nggak? Bingung. Ada kan instruksinya? Yang mana nih? Bingungnya yang mana? Berapa sih jam? Jadi kan ini kan di gambar sini kan NA itu NA itu benar nggak ininya? NA itu apa? Natrium jumlah elektronnya tadi 11. Coba gambarkan lagi, benar nggak 11? Benar nggak plus gitu maksudnya? Kalau K itu apa? Kalau kalsium, K itu kalsium ya. Jumlah elektronnya berapa? Kalium jumlah elektronnya itu ada kan jam tugasnya 19. Ya, ini benar nggak masuknya kation? Iya, dibuktikan gitu. Data yang ada di minuman tersebut itu benar enggak gitu. Silahkan amati. Dan yang kemarin masih berhubungan dengan konfigurasi elektron penggambarannya. Ya, iya, kalian mengamati ini aja. Belum tidak? Silakan diskusi. Itu apa? Kasih. Kalau K itu apa? Kemudian K itu apa? K itu apa? Kalau Ca kalsium. Kalau Cr kalau Mg magnesium. Nah nanti dipelajari lebih dalam di SMA. Jadi berarti ada berapa kandungan di dalam pokari ini? Ada berapa ya? Kationnya ada 4, anionnya ada berapa? 3 ya? 3 ya?
Sip. Terus beres. Terus beres. Terus yang terbaik. Ini possible magnesium. CR ada ini. CR. Dia enak ada. Sini enak ada ya. Oke. Berarti kelompok ini beres. Ini kelompok ini. Iya. Oke. Udah beres. Berarti udah. Udah ada singkat lapan. Udah ada. Jadi itu teh gabungan dari ini itu gabungan dari berarti ada yang mau udah beres ya? Ya. Ada yang ke depan nggak untuk menggambarkan 2 sama 3 dari maksudnya? Bebas maksudnya mau yang mana? Sebelah sini mau siapa lagi? Bebas yang mana? Mau yang mana? Ini kan ada. Udah beres. Dia mau ikuti dulu. Ya. Masih gitu. Oh iya, silakan. Ya. Oke, lihat ini. Jumlah elektronnya berhasil. Elektron protonnya berarti berapa? 11. Ini kan yang tadi. Bisa siap ke depan? Enggak. Mau siapa lagi? Oh, MD, mau yang mana? UCM. UCM, UCM. CM. Yang mana? Bisa? Mau yang mana? MG. Oh, yang MG. Beres ya? Iya, yang MG. Bisa
bawa spidol lagi. Ini bawa spidol lagi. Ada. Miss, mau bisa? Mau bisa? Udah. Oke, berarti ini katian ya? Katian ini? Udah ininya maksudnya katian apa nih kan? Katian ya? Katian. Sesak. Magnesium coba gambar. Iya yang iya. Pian, satu lagi lah, satu kelompok lagi. Itu kan magnesium udah ya? Ya magnesium udah, kemudian bisa itu Cl ya? Yang belum apa Ca? Ca ya? Siapa kelompok kanan berarti udah. Mau ini? Yang lagi, depan lagi. Berarti yang bagian yang mana nih? Yang Cl, benar enggak? Betul kan Cl itu, bukan Cl ya? Ca ya? Benar kan Ca itu kation? Ca itu apa? Anion? Miss? Betul, anion? Lebih satu? Itu lebih satu ya? Mana yang lebih? 1, 2, 3, 4. Dan sekarang ini yang dulu yang mana? Yang ini udah. Ini udah. Kali belum. Udah. Dia CA. CA belum. CA aja. Betul CA itu. Dua kali. Kelebihan bapak misalnya enggak di sini. Betul enggak? Coba lihat. Itu mana?
Masih sakit sampai jadi enak dulu. Jadi setelah melakukan pengamanan, berarti betul ya, itu pemodelan dari kandungan ion dari apa itu minuman penjaga vokalis itu seperti itu. Jadi pemodelannya seperti itu, penggambarannya seperti itu. Itu kan barusan yang Bapak kasih itu seperti ini ya, seperti tabelnya saja. Nah, seperti tabelnya saja ya. Itu kan ada ya? Ada. Kalian telah menggambarkan, berarti kalian sudah bisa mana kation, mana anion. Jadi anion itu kelebihan elektron atau kelebihan proton? Anion. Anion itu kelebihan elektron atau kelebihan proton? Kelebihan elektron. Kalau misalkan kation kelebihan apa? Proton. Berarti cara mengingatnya, kation itu adalah kelebihan proton, anion itu adalah kelebihan elektron. Jadi plus minus di sini bukan berarti kurang atau lebih, tapi menyatakan elektron dan proton. Karena kenapa nih? Karena elektron itu muatannya adalah negatif, sedangkan proton muatannya adalah positif. Oke. Kemudian di itu kalian nanti di rumah ya, kalian silakan cari informasi tentang peranan ion dalam ion-ion dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia. Jadi kalian silakan di rumah, dan sekarang kalian mencari informasi tentang itu, tapi karena sebentar lagi silakan di rumah ya. Kemudian mari kita refleksi ini terkait
kira-kira nih, kira-kira aja ya, kira-kira aja. Ion-ion ini itu apakah fungsi bagi tubuh? Perkiraan. Siapa sih yang mau tanya? Nomor 1, ada yang mau tanya? Udah ada, Miss? Udah bisa? Apa? Ya, yang nomor 1 aja dulu. Yang ini. Fungsi bagi tubuh, ion-ion ini. Ia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh manusia karena berfungsi sebagai zat yang membantu mengatur berbagai proses biokimia dalam tubuh. Ion yang terkandung pada minuman vokalisat yang telah diamati seperti natrium, kalium, dan klorida membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Di sana kan ada menjaga apa? Kestabilan cairan dalam tubuh. Berarti vokal ini kan menambah ion. Ketika kita minum ion itu ketika apa? Sedang kecapean, sedang berkeringat, melakukan aktivitas, berarti tubuh kita kekurangan apa? Cairan, kekurangan ion. Makanya mau pakai Pocari Sweat, kemudian mau pakai apa? Akhirnya sok dari cara saya apa itu? Ionnya sangat bagus untuk menambah. Kemudian ada yang mau jawab nomor 2? Terkandung pada apakah ion yang terkandung pada minuman ketika itu bagus untuk tubuh? Siapa? Ya, angkat. Kebanyakan minuman penyegar yang dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Namun ada beberapa minuman penyegar mungkin mengandung tambahan gula dan bahan-bahan lain yang kurang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Iya, jadi ada sisi baiknya mungkin ya, ada sisi tidak baiknya. Kalau misalkan ada yang pernah kemarin itu kita itu bahas di bapak semester 1 yang penyakit diabetes atau gula. Bagus nggak kalau misalkan minum minuman penyegar yang kandungan gulanya tinggi? Bagus nggak kira-kira? Berarti itu tidak baik, walaupun jadi tergantung berapa persen kandungannya dan bagaimana kondisi tubuh pada si peminum ini. Gitu. Jadi tidak selamanya baik dan tidak selamanya buruk atau tidak baik. Jadi minuman juga berarti ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Jadi ada beberapa minuman, salah satu minuman penyegar yang tidak baik untuk tubuh ketika dikonsumsi secara berlebihan, yang warnanya kuning. Itu kalau diminum secara berlebihan itu tidak baik untuk tubuh. Walaupun itu menjadi segar. Kemudian untuk nomor 3, siapa yang mau jawab? Ion apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? Jadi tubuh apa aja? Ya silakan ya. Di antaranya ada kalsium, terus kalium, sodium, fosfor, dan magnesium. Di yang tadi yang diamati ada semua? Ada ya? Ada Na-nya ada, K-nya ada, Ca-nya ada, Mg-nya ada, magnesiumnya ada, Ca-nya ada gitu ya. Berarti ada. Berarti minuman ini bagus untuk ketika sedang melakukan aktivitas. berasa kekurangan ion nih. Ya, bagaimana kalau di kampung kan di kampung ada ikan kari dari apa? Nah itu bukan. Itu bukan namanya Jawira. Seperti itu ya. Nah, jadi minum itu air kelapa itu sangat bagus kan. Ada yang selain minuman vokalisat yang menyerupai minuman air kelapa banyak ya. Hidro. Iya banyak. Jadi kandungannya masih sama. Oke. Dalam pertemuan ini jadi kalian sudah bisa menentukan nih mana kation, mana anion. Jadi ini
untuk memahami konsep anion anion itu kalian harus memahami konfigurasi elektron. Yang mana? Yang kalian tugasnya itu. Kalian sedikitnya mungkin sudah memahami jumlah elektron, jumlah proton, dan jumlah satu lagi neutron. Proton maknanya apa? Proton positif, elektron negatif, proton neutron tidak bermuatan. Bedanya antara netral sama tidak bermuatan, beda ya. Kalau misalkan netral itu misalkan protonnya 10, elektronnya 10 itu netral. Tapi kalau tidak ada muatan, netral, dia tidak ada muatan. Dia bukan muatan positif, dia bukan muatan negatif. Kemudian apa lagi? Udah ya seperti itu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait yang terkait atom? Tidak ada. Kalau model atom sudah paham ya, pertemuan ketiga ke belakang. Udah tidak ada yang mau ditanyakan? Tadi untuk karena yang ini ya, untuk yang nomor 4 kalian belum sempat jawab, silakan dikerjakan di rumah, tapi berdasarkan diskusinya lewat WA. Kemudian hasilnya kirim ke Bapak ya. Untuk tugas nomor ini kan belum dikerjakan nih, nggak dikerjakan. Kelompoknya sudah dikerjakan belum ya? Kelompok sastra belum dikerjakan yang nomor 4. Jadi diskusikan nanti via WA aja, via WA hasil dari diskusinya kirim ke Bapak. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Oke, sekian dari Bapak. Nanti karena minggu depan kita sudah libur, sudah pas masuk gitu ya, kita mungkin akan persiapan ujian. Untuk yang selanjutnya kita diskusikannya untuk ada yang mau ditanyakan terkait nanti ujian, WA Bapak aja atau di portal. Ya, dan sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum